Hai semua, lebaran sudah dekat ya. Ini kita siapkan dulu untuk kue keringnya. Jadi aku bikin kue kering, kue semprit. Ini aku panggang dengan menggunakan teflon. Hasilnya bagus ya, warnanya tidak gosong juga. Dan remah rotinya juga sama seperti kue kering pada umumnya. Nah, bagus kan hasilnya walaupun dia memakai teflon. Terus kemudian yang ini aku pakai oven. Nah, hasilnya kan nggak beda ya dengan yang pakai teflon. Hasilnya agak sama, cuman ini agak sedikit coklat karena tadi agak kelamaan. Nah, kita buka dulu. Nah, sama juga, remah rotinya juga sama seperti kue kering pada umumnya ya, sama dengan yang teflon. Halo Sobat Dapur Heni semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya membuat kue kering, kue semprit, tepung larut, rasa keju. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat kue kering, kue semprit ya, dengan menggunakan teflon dan juga menggunakan oven. Tapi lebih fokusnya kita menggunakan teflon ya. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat kue semprit tepung larut rasa keju dengan menggunakan teflon. Oke, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk tepung larutnya. Kita sangrai dahulu tepung larutnya, gunakan api kecil saja. Ini aku pakai 350 gram dulu untuk tepung larutnya. Nah, sangrai sampai terasa ringan, kurang lebih 5 menit. Nah, selesai. Matikan api. Biarkan dingin dulu ya sebelum dipakai. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Ini ada 2 butir kuning telur ukuran sedang. Jadi pakai kuningnya saja yang ukuran sedang ya. Kemudian tambahkan 125 gram gula pasir halus. Jadi ini gula pasir yang aku haluskan. 125 gram. Ini pas, tidak terlalu kemanisan atau kurang, jadi pas ya. Aduk sampai tercampur rata atau sambil dikocok sedikit ya. Jadi ini tidak perlu dikocok terlalu ya, jadi cukup sedikit aja kocoknya ya. Nah, kemudian tambahkan beberapa tetes esens vanili atau vanila. Kalau tidak ada yang cair bisa gunakan yang bubuk ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini kemudian aduk rata. Nah, setelah tercampur rata, tambahkan 150 gram butter atau mentega. Saya tidak pakai margarin, jadi saya pakai butter biar lebih enak rasanya. Karena margarin dengan butter itu berbeda ya. Sekali lagi, margarin dan butter itu berbeda. Margarin dari minyak, sedangkan butter dari susu. Karena kita akan buat rasa keju, jadi kita paskan bahan-bahannya ya. Aduk rata kembali. Nah, setelah tercampur rata, kita tambahkan 300 gram tepung larut yang sudah disangrai. Jadi kita butuhnya 300 gram ya untuk tepung larutnya. Ini yang sudah disangrai tadi. Aduk rata. Ini sebelumnya tepung larutnya diayak dulu ya, sebelum dipakai. Jadi kita ayak dulu. Nah, tambahkan tepung larut sangrai secara bertahap. Jadi jangan langsung banyak, bertahap ya kita menambahkannya. Nah, saya cuci tangan dulu karena mau saya uleni dengan tangan.
Tangan saya sudah bersih. Sekarang tambahkan sisanya ya, masukkan semua sisanya, kita tuang semua. Kita bersihkan dulu yang masih menempel di whisknya. Kita bersihkan. Saya uleni ringan saja ya, jadi cukup sampai tercampur rata, hanya seperti ini aja, jadi ringan saja nguleninya, tidak perlu pakai tenaga berlebih. Nah, cukup tercampur rata, sudah selesai. Gampang kok ya bikinnya, nggak ribet. Pakai spatula. Nah, kemudian tuangkan 5 sendok makan susu cair. Ini boleh pakai merek apa aja ya. Kebetulan saya punyanya Bear Brand. Ups, ini ternyata tumpah susunya. Nah, aku lap dulu. Nah, ini saya tuang 3 sendok makan dulu ya susunya ya. Sambil kita lihat teksturnya, ini kita aduk rata supaya tidak terlalu padat, supaya mudah dikeluarkan dari squid nanti. Nah, aku tambahkan lagi 1 sendok makan susunya sambil tetap dilihat teksturnya ya. Jadi jangan terlalu padat juga, nanti susah waktu kita mencetaknya. Nah, kemudian tambahkan 50 gram keju Kraft ya. Ini pakai keju Kraft cheddar itu yang sudah diparut. 50 gram kita campurkan begini, kita aduk sampai rata. Ini masih terlalu padat, aku tambahkan lagi 1 sendok makan susu cairnya. Jadi total susunya adalah 5 sendok makan ya. Nah, selesai. Sekarang kita ambil secukupnya aja, kita masukkan ke kantong segitiga. Secukupnya aja ya. Seperti ini. Sekarang kita siap untuk mencetak. Siapkan teflonnya ya. Nah, ini gunting pucuk kantong segitiga kantong yang kosong ya, kita masukkan spuitnya. Kemudian ini yang ada adonannya juga kita potong, kita gunting pucuknya. Kemudian kita masukkan begini ke kantong yang kosong ya, yang sudah ada spuitnya. Nah, kemudian kita cetak adonan kue semprit di atas wajan teflon. Seperti ini ya. Sesuaikan dengan selera ya bentuknya ya. Maklum saya bukan penjual kue kering, jadi kurang cantik mungkin ya. Ini wajannya tidak perlu dioles margarin atau minyak ya, jadi langsung aja. Ini bentuknya juga sesuaikan dengan selera ya. Nah, adonan semprit sudah selesai dicetak. Sekarang kita siap untuk memanggangnya. Nah, sekarang aku siapkan, ini aku panaskan wajan bekas sebagai penghantar panas. Boleh pakai wajan apa aja ya, atau pakai teflon bekas boleh. Ini sebagai penghantar panas aja ya. Ini wajannya lumayan tebal memang yang punya aku ini. Nah, bila sudah panas, letakkan wajan teflonnya itu di atasnya gini. Nah, itu kan masih ada sekat ruang kosong ya di bawahnya teflon ini. Nah, tutup adonan semprit dan panggang selama kurang lebih 50 menit. Ini ada lubangnya, tutupnya. Untuk tutup kacanya. Nah, kalau tutup kaca ini kan panasnya kurang ya, karena ada lubang kecil ini dan tidak bisa menyimpan panas. Jadi tidak bisa mengumpulkan panas. Jadi saya ganti dengan tutup panci ya. Usahakan yang pas agar rapat.
karena ini pengaruh banget. Jadi memang usahakan cari yang ukurannya pas supaya nanti panasnya itu bisa terkumpul gitu ya. Nah, bisa cepat matang kalau panasnya itu mengumpul di sini. Nah, dan ini kan antara teflon atas dan bawah masih ada sekat ya, jadi nggak bisa rapat. Kalau bisa cari yang pas agar panasnya itu tidak keluar dan terkumpul di spes kosong antara wajan bawah dan teflon, agar nanti matangnya itu lebih cepat. Jadi cari aja yang pas, gunakan apa aja gitu ya. Nah, gunakan api kecil condong ke sedang, jangan terlalu kecil karena akan lama nanti matangnya. Jangan takut gosong di bawah karena antara teflon dan wajan bawah itu masih ada space kosong ya, jadi tidak mudah gosong. Dan yang ini saya mau panggang dengan oven listrik. Jadi biar nanti tahu bedanya. Jadi yang mau mencoba pakai teflon monggo, yang mau pakai oven monggo juga. Karena kan kita akan menyesuaikan dengan waktu ya. Nah, ini kita akan panggang dulu di oven. Nah, sebelumnya panaskan dulu ya ovennya ya selama kurang lebih 10 menit. Kita masukkan adonannya. Panggang adonan dengan api 180 atas bawah selama 20 menit ya. Tetapi ini saya tambahkan sampai 25 menit, takutnya nanti kan kurang matang atau apa, jadi saya tambahkan aja. Jadi nanti kalau sudah 20 menit aku cek, kalau sudah matang ya sudah. Suhunya 180 ya. Nah, ini setelah 30 menit yang di teflon saya buka, saya cek masih belum kering betul. Kita biarkan dulu. Nah, yang di oven ini sudah 20 menit, ternyata sudah kering dan itu sudah hampir kecoklatan. Jadi aku buka aja. Ini sudah 20 menit, jadi waktunya cuma 20 menit ya kalau pakai oven listrik. Ini sudah kering, bahkan hampir kecoklatan seperti ini ya. Dan ini setelah 50 menitan saya buka yang di teflon dan lumayan ini sudah kering dan cantik warnanya. Jadi aku mau ambil, kita lihat ya, ini panas. Nah, bagus kan, tidak gosong kan? Jadi sesuaikan aja ya, sambil dicek tidak apa-apa kalau pakai teflon. Jadi sambil dibukain tidak apa-apa, tapi kalau mau buka itu lebih dari 30 menit. Itu boleh dibuka-buka. Sesuaikan, mungkin 50 sampai 60 menit ya waktu yang dibutuhkan untuk memanggang menggunakan teflon. Tergantung dari rapat tidaknya kita meletakkan teflonnya ya. Nah, kita pindahkan ke wadah seperti ini. Wow, cantik bukan? Ini putih, bersih, cantik banget, tidak gosong tapi kering. Nah, ini ya bedanya ya, ini yang dengan oven. Jadi bisa kan ya lihat bedanya ya. Agak kecoklatan seperti ini dalam waktu 20 menit dan ini dengan teflon dalam waktu 50 menit. Sama-sama keringnya, warnanya cuman yang ini lebih putih aja ya. Kita lihat teksturnya, nah sama, teksturnya sama, ini kering juga dalamnya ya, dan ini teksturnya yang pakai oven. Nah, tidak ada beda kan ya teksturnya ya, dan rasanya dijamin enak banget ini karena kan ada kejunya juga ada susunya. Nah, ini kue semprit yang istimewa banget. Nah, ini remahan rotinya juga sama, memang kering ya, memang betul-betul bisalah kita pakai teflon bagi yang tidak punya oven ya. Ini dia kue semprit tepung larut keju. Nah, rasanya yummy banget dan enak banget. Ini cocok banget untuk hidangan kita di hari Lebaran, untuk mengisi toples kecil-kecil kita ya, yang menghiasi meja kita nanti saat Lebaran. Ini rasanya enak banget.
Kalau mau jualan ya saya sarankan pakai oven ya, karena kalau pakai teflon nggak mateng-mateng nanti. Dari waktunya kan sudah bisa dihitung kan ya. Yang pasti lebih efektifan pakai oven ya untuk waktu. Kalau untuk jualan, tapi kalau untuk bikin sendiri di rumah tidak apa-apa kita pakai teflon karena hasilnya sama cantiknya seperti ini. Ini yang pakai oven ya, sama cantiknya dengan yang pakai teflon. Maksud saya itu yang pakai teflon sama cantiknya dengan yang pakai oven. Ya, sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Dengan kebutuhan masing-masing mau yang mana. Yang pasti dengan teflon pun juga bisa kita membuat kue kering. Nah, cukup mudah bukan? Membuat kue semprit tepung larut rasa keju dengan menggunakan teflon. Dan juga cara membuatnya itu sangat mudah banget, tidak ribet dan cepet banget. Ini bisa dicoba, dijamin enak banget, yang pasti anti gagal ya. Silahkan dicoba, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.